Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Endang Tarot yang akan membacakan peruntungan Anda minggu ini dalam channel Horoskop Endang Tarot. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan bagi yang melaksanakannya. Semoga ibadah kita berjalan dengan lancar tanpa halangan apapun. Oke. Sebelum saya kocok kartu tarot ini, kita sama-sama berdoa dulu ya. Semoga segala yang terbaik yang akan terjadi di minggu ini dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang terpenting semakin dekat pada Sang Maha Pencipta dan semakin mengenal diri yang sejati. Dalam sebuah hadis disebutkan, man arafa nafsahu fakat arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Oke, kita mulai berdoa dan saya akan kocok kartu tarot ini sambil terpejam. Seperti biasa, kartunya akan saya ambil 5 setiap bintang untuk melihat secara general kehidupan, keuangan, asmara berpasangan, asmara lajang, dan kesehatan. Tapi kalau ada yang merasa nggak puas dibacakan general reading begini, Anda bisa kontak Mbak Tati untuk menanyakan bagaimana konsultasi secara private. Tapi syaratnya kirimkan bukti transfer untuk bisa dijadwalkan kapan konsultasi dengan saya. Tanyakan nomor rekeningnya, berapa besarnya, berapa lama konsultasinya, dan apa syarat-syaratnya ya. Kalau nggak ada bukti transfer, ya nggak dapat jadwal, jadi nggak bisa ngotot ya. Oke, dan jangan lupa like videonya, subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Dan jangan lupa follow Instagram saya @endangtarot. Sekarang siap-siap kita mulai untuk melihat satu persatu peruntungan bintang Anda minggu ini. Leo siap, 5 kartu akan saya ambil untuk melihat secara general kehidupannya, kemudian keuangan, asmara berpasangan, asmara lajang, dan kesehatan. Oke, yang pertama kehidupan. 8 tongkat, elemen api berkaitan dengan semangat. Ini gambaran di mana Leo sepertinya harus bisa mengendalikan diri, harus bisa menahan emosi. Situasi sekarang mungkin berada di titik jenuh, berada di suasana yang membosankan, tidak bisa leluasa ruang geraknya, tapi ada banyak hal positif yang bisa Anda lakukan untuk menghidupkan waktu yang Anda isi dalam berbagai kegiatan. Apakah kegiatan pekerjaan, kegiatan usaha, bisnis, atau kegiatan yang Anda operasionalnya tuh dari rumah. Yang digerakkan, yang dikomandoi dari rumah. Jadi pasti segala sesuatu yang Anda kerjakan sungguh-sungguh, yang Anda lakukan dengan fokus, hasilnya itu akan kembali lagi ke kita. Kalau kita semakin rajin, ya hasilnya semakin oke. Tapi kalau kita mengerjakannya apa adanya, sesuka hati, ya jangan berharap hasilnya itu bisa bagus gitu. Maka dari itu, apa yang sekarang sedang Anda rintis, yang sedang Anda perjuangkan, yang sedang Anda upayakan, terus saja ya, terus di-manage dengan baik. Karena kalau memang sudah jatuh atau jatahnya rezeki Anda, jatahnya kebaikan untuk hidup Anda, itu akan kembali lagi pada Anda, akan berpulang lagi pada Anda, akan menghasilkan sesuatu yang bisa memperbaiki keadaan kehidupan Anda dalam urusan pekerjaan, usaha, kehidupan, interaksi antar personal, kepercayaan yang didapat, gerak yang lebih leluasa gitu. Artinya dalam mengembangkan usaha, gerak leluasanya itu menawarkan ke sana, ke sini, ke situ, itu masih dikasih kepercayaan, masih punya trust gitu ya. Orang tuh masih trust dengan kita bahwa kita mampu meyakinkan apa yang dihasilkan itu yang terbaik. Apa yang dihasilkan itu tidak akan ingkar dari apa yang ditawarkan di awal ya. Semoga kehidupan Anda dalam seminggu ini penuh warna, kemudian tetap bisa menjaga dengan baik alur kehidupan yang semestinya dijalani berdasarkan niat luhur, niat yang tulus, nggak ada
intrik-intrik yang bisa membuat Anda malah jadi dianggap orang yang selalu punya rekayasa, orang yang penuh drama. Jangan ya, tiru jejak-jejak pendahulu atau jejak yang lebih senior ya dalam kehidupan, kegiatan, bisnis, urusan kerja yang dapat menjadi suri tauladan ya. Oke, berikutnya adalah keuangan Leo. The Magician, sang pesulap. Ini juga menggambarkan bahwa Leo berada di situasi yang harus pandai memanage kebutuhan hidup. Jangan boros ya, hindari pemborosan yang bisa membuat masalah keuangan muncul, beban kehidupan jadi bertambah, nggak mau kan? Ya, semoga apa yang Anda pikirkan dan apa yang Anda pertimbangkan betul-betul plotnya tuh sesuai, penganggarannya pas gitu ya. Kalaupun sekarang mulai terasa lebih banyak kendor kenceng uangnya gitu ya, biasanya kan kenceng aja, dompetnya tebel aja. Kalau sekarang jadi kendor kenceng ya, dimaklumi karena banyak yang menghadapi permasalahan berkaitan dengan perekonomian pribadi, perekonomian keluarga, perekonomian di perusahaannya. Jadi sekarang pandai-pandailah mengatur keuangan untuk memenuhi kebutuhan yang betul-betul mendesak, yang memang harus dipenuhi, yang memang menjadi kebutuhan vital gitu ya. Jangan sampai mengabaikan hal tersebut. Kalau urusan yang lain tinggal Anda sendiri bagaimana memperjuangkannya. Tapi yang penting masalah keuangan Anda lah yang bisa memanage dengan baik supaya tidak kebablasan, artinya boros yang gak jelas. Jangan sampai ya. Berikutnya asmara berpasangan Leo. 9 koin, elemen tanah berkaitan dengan materi. Sepertinya sekarang yang dipikirkan Anda berdua bagaimana supaya keuangannya bisa aman, bisa cukup, bisa memenuhi kebutuhan, tidak terganggu kiri kanan. Dan sekarang ini boleh dibilang kondisinya itu dibawa ke arah yang anteng gitu ya. Jadi masalah gejolak asmara kayaknya lagi belum nih, lagi cooling down gitu ya. Entah karena ada beberapa hal sering bareng jadi kelihatan, kebanyakan katanya nih kalau di situasi sekarang pasangan jadi tahu kebiasaan kita setiap harinya karena nggak ada jeda, sering bareng terus gitu ya. Nah, dan ada juga yang menganggap bahwa sekarang ini topik pembahasannya tuh lebih mengarah kepada memanage masalah finansial supaya kondisi yang masih belum menentu ke depan ini, urusan bisnis, pekerjaan dan sebagainya harus bisa mengantisipasi berdua gitu. Makanya pembahasan seriusnya supaya secara finansial tercukupi. Makanya yang saya bilang jangan sampai ada yang selalu show off tentang kemana, beli apa, punya apa. Pada saat tiba-tiba Tuhan uji kelak gitu, ternyata sumber yang deras itu jadi ngadat, jadi macet. Kelimpungan sendiri, masa tetap jaim, baik-baik saja tetap belanja ini, nggak usah seperti itu. Hidup kita harus sewajarnya, jalani dengan dengan yang kalau misalnya berpasangan ya dengan pondasi cinta yang kuat gitu, dan pastikan bahwa Anda memang memulai segala sesuatu dari sebuah upaya yang sungguh-sungguh, upaya yang tulus untuk membangun satu kehidupan yang cintanya tuh kokoh. Jangan sampai ada kan orang memulainya dari menikung, ngambil punya teman, ngambil punya sahabat. Ada yang seperti itu. Tapi ya kita percaya bahwa setiap hidup itu kan ada karma. Maka jangan sampai kita mendapatkan tagihan karma yang pahit ya. Tapi saya yakin Anda berusaha untuk mendapatkan jalan cinta kehidupan yang tenang, tentram, damai, bahagia. Karena hanya membutuhkan proses yang sederhana. Yaitu membangun satu kehidupan yang bahagia lahir batin, yang tidak melukai hati siapapun, tapi membuat hidup semakin tenang, tentram, damai, dan tentu mencapai satu kehidupan yang sejahtera ya. Berikutnya adalah asmara lajang. The Chariot, kereta perang. Ini kayak lagi perang batin. Kenapa? Ya jelas situasi sekarang pasti bikin perang batin. Duh gimana sih? Mau ketemu nggak bisa, teleponan agak susah, nggak tahu dia kapan ada waktu lowong, kapan ada waktu luang buat ngobrol, buat ngechat, buat diskusi. Ya diterusin nggak ya? Tapi udah kadung suka. Nah ini
butuh ketenangan. Jangan ambil keputusan yang gegabah berdasarkan emosi, udah goodbye, tapi pikiran ya jangan dong. Tenang, sabar, kondisinya nggak memungkinkan. Setidaknya di situasi seperti ini Anda masih beriringan jalan gitu. Kondisi yang masih lockdown atau PSBB sekarang ini kan, ya Anda tetap harus bisa memanfaatkan waktu untuk membahas hal-hal yang masih in gitu, pembahasan tentang COVID-19, pembahasan tentang social distancing, physical distancing. Jadi bagaimana mengatasinya, bagaimana kalau belanja, bagaimana kalau bahan pangan di rumah udah mulai habis, belanjanya kemana, kan obrolan jadi panjang gitu ya. Itu strategi untuk membuat dia tetap bersama dengan Anda, ngobrol gitu. Mudah-mudahan PDKT yang kayak gini cepat sukses ya. Yang memilih tetap sendiri, buat Anda sekarang ini lagi berjuang supaya bisa tetap survive. Soal keuangan, soal pekerjaan, usaha, bisnis, supaya nggak mandek. Jadi perjuangannya tuh habis-habisan supaya tetap running gitu ya. Walaupun penuh dengan keterbatasan, tapi harus putar otak. Kayaknya harus bikin usaha baru nih, apa ya? Nah, yang dibutuhkan di situasi wabah seperti ini, ya kebanyakan sih delivery order. Nah, bisa juga Anda memberikan layanan antar gitu ya, layanan antar jemput. Ini akan membuat usaha yang Anda jalankan itu bisa berputar terus, nggak mandek di tempat. Dan pastikan bahwa kalau Anda sekarang lagi berpikir apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dilakukan, Anda harus berkaca ke diri sendiri, apa yang Anda miliki, keterampilannya, skillnya apa gitu ya. Apa yang bisa dikerjakan, apa yang pernah menghasilkan dari kemampuan Anda itu. Dari situ tuh bisa ketemu, oh bikin ini, oh bikin itu, oh bikin ini gitu ya. Tetap semangat pokoknya. Nah, kemudian untuk kesehatan Leo. As tongkat, elemen api berkaitan dengan semangat. Semangat itulah yang mendasari kita untuk bisa optimis, tetap bisa jaga kesehatan, tetap tahu kapan harus berhenti, bergiat untuk bisa memulihkan kembali stamina. Kemudian pola makan yang seperti apa yang bisa menambah energi, menambah nutrisi, dan melakukan segala kegiatan dan aktivitas sambil menakar, mengukur kemampuan tubuh kita. Insya Allah kalau kita pikirkan sampai sejauh itu, kondisi tubuh kita insya Allah akan sehat, kuat, dan bisa memenuhi energi yang harus kita supply untuk bergiat apa saja selama seminggu ini ya. Oke, buat Leo, dari apa yang dibahas, kalau ada yang merasa kurang pas, kurang sesuai, skip aja. Jangan taruh pikiran apalagi di hati. Tapi kalau ada yang baik, aminkan, semoga menjadi kenyataan. Jangan lupa videonya di like, subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Dan jangan lupa follow Instagram saya @endangtarot. Nanti di situ ada video-video potongan kecil berkaitan dengan ramalan saya, prediksi saya tentang cinta gitu ya. Lihat saja ya, @endangtarot, di follow ya. Oke, sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan Leo. Semoga minggu ini membawa semangat untuk Anda dan banyak keberkahan. Saya Endang Tarot, pamit, sampai jumpa lagi. Dari 12 bintang yang dibacakan setiap minggunya, selalu ada pesan spesial untuk Anda. Lalu pesan spesial apa untuk minggu ini? Ini dia. Hiduplah di jalan Tuhan dan jangan keluar dari jalurnya. Hidup akan terasa tenang, tentram, nyaman, dan damai. Hargai dan hormati siapapun yang berinteraksi dengan Anda. Dari sini akan muncul banyak kebaikan dalam hidup Anda. Bersabarlah jika apa yang Anda inginkan belum juga terwujud. Banyak yang patut disyukuri karena sudah membuat hidup Anda lebih baik saat ini, dan hidup telah mengajarkan banyak hal untuk jadi sosok yang tangguh. Jika ada yang terasa berat dan sulit saat ini, yakinlah Anda sanggup melewatinya. Hanya kesabaran, kegigihan, dan fokus pada tujuan yang akan membuka jalan untuk Anda raih kesuksesan. Itu tadi pesan spesial untuk minggu ini, dan seperti biasa jangan lupa like videonya, subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Dan jangan lupa follow Instagram saya @endangtarot. Untuk yang mau konsultasi private, silahkan Anda kontak Mbak Tati
kirimkan bukti transfernya. Tanpa bukti transfer tidak akan dilayani, jadi itu syaratnya. Nanti akan diberikan jamnya, harinya, berapa lama konsultasinya. Maka untuk dapat informasi lengkapnya, silakan kontak Mbak Tati di WhatsApp 0878 85001208. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya di channel Horoskop Endang Tarot. Saya Endang Tarot pamit, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.